Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengukuran. Tentunya kita sering mengidentifikasi suatu benda menggunakan kata panjang, besar, luas, dan sebagainya. Atau kita membandingkan ukuran suatu benda, misalkan mobil sedan dan mobil kontainer, atau membandingkan antara kecepatan kereta dan pesawat. Ataukah saat mengamati tata surya, kita bertanya, apakah sama waktu yang diperlukan oleh setiap planet untuk mengitari matahari? Apakah sama luas pulau Papua dengan pulau Australia? Apa besar suhu tubuh pasien penderita COVID? Jawabannya kita bisa peroleh dengan melakukan proses yang namanya kegiatan pengukuran, seperti pada gambar berikut ini. Apa itu kegiatan pengukuran? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain. Dalam mengukur, kita mengenal istilah besaran, alat ukur, dan satuan. Besaran dalam fisika dibagi berdasarkan satuan dan arahnya. Berdasarkan satuan, besaran dibagi atas besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan, sedangkan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Bagaimana definisi besaran pokok? Definisi besaran pokok berdasarkan satuan standar yang telah ditetapkan. Satuan standarnya kita bisa simak pada tayangan berikut ini. Besaran dalam fisika bisa kita nyatakan dalam bentuk dimensi. Ada dua jenis dimensi yang kita kenal, yaitu dimensi primer dan dimensi sekunder. Dimensi dapat digunakan untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan besaran atau kebenaran besaran atau menentukan konstanta besaran. Dimensi yang kita gunakan sebagai standar adalah dimensi pada besaran pokok. Sedangkan dimensi dari besaran lain kita bisa peroleh dengan menurunkan dimensinya berdasarkan dimensi besaran pokok. Berikut ini contoh penurunan dimensi dari besaran fisika. Satuan dalam besaran fisika dibagi atas dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Seperti pada tayangan berikut ini. Selanjutnya kita bahas alat ukur yang digunakan dalam pengukuran. Yang pertama adalah alat ukur panjang, yaitu mistar. Yang kedua adalah rolmeter. Kemudian ketiga, jangka sorong. Yang keempat, mikrometer skrum. Alat ukur panjang memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Selanjutnya, alat ukur massa. Berikutnya, alat ukur waktu. Kemudian alat ukur suhu. Alat ukur kuat arus dan intensitas cahaya. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur besaran fisika? Yang pertama, kita mengukur menggunakan mistar, tentunya sudah tahu. Kemudian menggunakan jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong bisa juga kalian lihat pada buku Intan Pariwara. Jangka sorong ada beberapa jenis, seperti pada tayangan berikut. Bagaimana cara membacanya? Kita bisa lihat contoh sebagai berikut ini. Yang pertama kita amati adalah skala utama. Skala utama dalam jangka sorong itu dalam satuan cm. Kita cari satu garis yang
paling dekat dengan 0 skala nonius, yaitu garis ini. Kemudian kita hitung 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Berarti skala utamanya 2,4. Setelah itu kita cari satu garis di skala nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Berarti garisnya adalah ini. Kemudian kita hitung skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dalam skala nonius ada 6 garis. Berarti tinggal kita masukkan dalam persamaan X sama dengan skala utama ditambah jumlah garis di skala nonius dikali nilai ST dari alat. Karena skala utamanya adalah cm, maka NST alat kita ubah ke cm. Di sini skala nonius yang digunakan adalah skala yang 0,1 mm. Karena ada 10 garis pada skala nonius. Jadi kita ubah ke cm sehingga diperoleh hasil perhitungan seperti ini. Selanjutnya bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer skrut. Langkah pertama yang kita lakukan, baca dulu skala utama sampai batas garis skala nonius, yaitu 5, 6, kemudian satu garis bawah kelihatan berarti 5, 6, 6,5. Setelah itu cari satu garis yang berimpit pada skala nonius, berarti garisnya adalah garis ini. Kemudian hitung dari bawah 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti jumlah garis di skala nonius adalah 21. Kemudian skala utamanya adalah 6,5 atau 6,50. Jumlah garisnya dikali 0,01 karena nilai skala terkecil dari alat ini adalah 0,01 mm, sehingga diperoleh hasil sebesar 6,7 mm. Bagaimana cara membaca penunjukan jarum pada stopwatch? Caranya kita baca dulu skala besarnya 1, 2, 3, ada 3 garis. Kemudian kita baca lagi skala kecilnya, ada berapa garis? 1, 2, 3. Satu garis itu nilainya 0,2 karena antara garis ketiga dan keempat ada 5 garis, jadinya 1/5 nilainya 0,2. Maka setelah dihitung diperoleh nilai pembacaan adalah sebesar 3,6 detik. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Agar dapat lebih memahami materi, silakan kalian mengerjakan lembar kerja yang telah di-share pada Classroom Fisika.